DBD merupakan salah satu penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Jadi, penyakit ini merupakan penyakit yang tidak boleh disepelekan ya teman-teman karena bisa berkembang menjadi parah dan membahayakan nyawa. Demam berdarah ini menular melalui gigitan nyamuk. Jadi, virus ini terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah manusia. Nah, teman-teman sekalian, saat menggigit, air liur nyamuk itu akan menularkan virus kepada orang yang digigit nyamuk tersebut. Jadi hati-hati ya sama nyamuk. Dan perlu teman-teman ingat bahwasanya demam berdarah ini tidak memandang Anda siapa ya, tidak memandang apakah Anda itu dewasa ataupun anak kecil. Demam berdarah ini bisa menyerang anak-anak maupun orang dewasa. Yuk, mari sama-sama mengenali apa saja sih faktor-faktor penyebab DBD. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada 4 faktor penyebab DBD. Pertama itu curah hujan yang tinggi. Nah, teman-teman sekalian, semakin tinggi curah hujan yang tinggi, maka semakin tinggi juga DBD ini akan ada ataupun tertular. Jadi semakin terus terjadi menerus hujan, itu akan menimbulkan genangan air ya di berbagai tempat. Nah, genangan-genangan yang terbentuk akibat curah hujan tinggi tadi itu tentu akan menjadi tempat bagi nyamuk untuk berkembang biak. Nah, saat populasi nyamuk tersebut meningkat, maka DBD itu meningkat juga gitu. Maka risiko penularan virus ini akan meningkat pula. Oleh karena itu, saya menyarankan kita untuk menyingkirkan, menutup, dan menguras benda-benda di rumah yang berpotensi menimbulkan genangan air, seperti pot, drum, ataupun toren air sebelum hujan tiba. Ya untuk apa? Untuk mencegah nyamuk berkembang biak dan menularkan penyakit. Faktor kedua adalah pernah menderita demam berdarah. Nah, teman-teman sekalian, jika seseorang sebelumnya pernah menderita demam berdarah, maka ia akan berisiko tinggi terkena DBD apabila terinfeksi kembali. Jadi, hati-hati ya teman-teman sekalian. Jangan lupa bersih-bersih, jangan lupa jaga diri dan jaga lingkungan. Yang ketiga yaitu memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Nah, teman-teman sekalian, penelitian menunjukkan bahwasanya jika daya tahan tubuh yang kuat itu hanya akan menyebabkan gejala ringan saat seseorang terkena demam berdarah. Sementara pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, infeksi virus ini akan cepat menyebabkan DBD dengan gejala yang parah seperti kebocoran pembuluh darah dan peradangan hebat, terutama pada mereka yang memiliki penyakit penyerta. Jadi tahu kan bagaimana cara-caranya agar memiliki daya tahan tubuh yang kuat gitu. Yang keempat yaitu kebiasaan menggantung baju di kamar. Nah, siapa nih yang sering kali ataupun yang menjadi kebiasaannya menggantung bajunya di kamar? Nah, perlu teman-teman tahu bahwasanya kebiasaan menggantung baju di kamar itu dapat menjadi sarang nyamuk sehingga bisa menyebabkan penyakit DBD. Oleh karena itu, hindari menggantung baju di kamar ya teman-teman. Silakan bersihkan kamar dan rumah secara berkala agar tidak menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Satunya itu dengan tidak menggantung baju terlalu banyak di kamar. Lipat, bersihkan. Hehe. Oke, sekarang kita masuk pada bagaimana cara agar terhindar dari penyakit demam berdarah. Nah, teman-teman sekalian, cara efektif mencegah DBD itu perlu teman-teman tahu dulu bahwasanya tidak ada vaksin yang dapat melindungi seseorang dari demam berdarah. Maka menghindari gigitan nyamuk merupakan cara paling efektif untuk mencegah DBD. Nah, pencegahan DBD tersebut dapat dilakukan melalui PSN 3M+. Nah, pertama yaitu menguras. Nah, kamu bisa membersihkan ataupun menguras berbagai tempat yang menjadi penampungan air. Contohnya seperti bak mandi, ember, dan tempat yang berpotensi menampung air lainnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar dapat membersihkan sekaligus membuang telur nyamuk yang menempel erat pada dinding wadah air tersebut. Nah, kedua yaitu menutup. Nah, selain dibersihkan, wadah atau tempat yang berfungsi atau berpotensi menampung air juga perlu ditutup. Tak hanya menutupnya, ketika sedang tidak digunakan, kita juga perlu mengubur barang bekas di dalam tanah. Lalu yang ketiga teman-teman sekalian itu memanfaatkan kembali limbah. Jadi selain menguras dan menutup, kita perlu memanfaatkan kembali limbah barang bekas yang dapat didaur ulang. Di samping itu juga saya menyarankan untuk memanfaatkan kembali ataupun mendaur mendaur ulang barang rongsok. Sementara itu yang dimaksud dengan plusnya itu pada PSN 3M Plus itu bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah Mencegah sebagai tambahan itu pertama memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, gotong royong membersihkan lingkungan, periksa tempat-tempat penampungan air, meletakkan pakaian bekas pakai dalam wadah tertutup, memberikan lapar sida pada penampungan air yang susah dikuras, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, dan terakhir itu menanam tanaman pengusir nyamuk. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman.
Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini terkait dengan pencegahan DBD, teman-teman bisa mengetahui ataupun mengambil langkah untuk mencegah penyakit DBD.